Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Anak-anak, tahukah kalian setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup? Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Agar dapat bertahan hidup, tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada di tempat yang kering, ada di tempat yang dingin, dan ada yang di air. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian diri tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya di musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang mengakibatkan tumbuhan kekurangan air dan akan mati. Pengguguran daun ini juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti pohon karet, pohon mauni, dan kedondong. Yang kedua, tumbuhan kaktus. Jika di rumah atau di sekolah kalian ada tanaman kaktus, cobalah perhatikan. Habitat asli tanaman tersebut sebenarnya di tempat yang kering, seperti di gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi yang kering dan panas. Kaktus juga dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Berikut beberapa ciri khusus kaktus. Yang pertama, kaktus tersusun oleh jaringan spons. Jaringan spons di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan di musim kering. Selain itu, kaktus memiliki lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Yang kedua, ciri-ciri kaktus memiliki akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus yang berukuran panjang dan banyak menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. Yang kaktus memiliki akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus yang berukuran panjang dan banyak menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. Yang ketiga, daun kaktus berbentuk duri. Daun kaktus yang berbentuk duri tersebut dapat mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut juga dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri kaktus juga berfungsi sebagai pertahanan agar tidak dimakan oleh hewan pemakan daun. Selanjutnya, tanaman teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai berada di dalam air, sedangkan helaian daunnya terapung di atas permukaan air. Meskipun terapung terendam di dalam air, teratai tetap tidak busuk seperti tanaman yang lain. Hal tersebut karena teratai memiliki ciri khusus yang membantu mengatasi kelebihan air pada tubuhnya. Berikut ciri khusus yang dimiliki teratai. Yang pertama, memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daun yang lebar tersebut dapat mempercepat proses penguapan atau transpirasi sehingga tanaman tetap menjadi seimbang. Yang kedua, permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun menyebabkan daun teratai tidak basah sehingga dapat terjadi proses penguapan pun tidak terganggu. Yang ketiga, memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya.
Rongga-rongga udara pada akar dan batang berfungsi sebagai alat pelambung sehingga teratai tetap berada di permukaan air dan tetap berfotosintesis. Selain itu juga dapat mempermudah pertukaran udara di dalam tubuh teratai. Nah, anak-anak, masih banyak contoh tumbuhan menyesuaikan diri yang lain yang banyak yang bisa kita di lingkungan kita. Amati alam sekitar, carilah tahu dari sumber yang lain mengenai adaptasi terhadap lingkungan. Teruslah belajar untuk menyongsong hari esok yang cemerlang. Sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.